sampai menangis-nangis katanya, cocok nggak dengan salatnya Rasul? Kan itu persoalannya. Tapi kalau kita mau cocokkan amal ibadah kita itu dengan contoh Rasul, insya Allah kita akan bersatu gitu. Udah dikasih tanda, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana kiat-kiat mempersiapkan agar keluarga generasi nanti tidak terjangkit virus-virus kesesatan. Nah, ini harus dipersiapkan dengan ilmu Islam yang sesuai dengan pemahaman Islam yang benar. Di antaranya, Islam itu kepada ahli kitab itu termasuk dekat. Dibanding terhadap orang musyrik, itu lebih dekat kepada ahli kitab. Nah, sampai makan untuk orang muslim. Nah, tetapi dalam hal belajar, dalam hal menuntut ilmu agama, Nabi menyarankan la tas'alu ahlal kitab an syai'. Itu di dalam kitab Sahih Bukhari ada babnya dan diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari secara panjang. Kamu jangan menanyakan kepada ahli kitab mengenai sesuatu. Nah, padahal ahli kitab ini relatif lebih dekat, yaitu Yahudi dan Nasrani ini relatif lebih dekat dengan Islam, sampai makanannya pun boleh dimakan. Apalagi dibanding orang musyrik, itu lebih dekat yang ahli kitab itu. Tetapi dalam masalah ilmu ternyata la tas'alu ahlal kitab an syai'. Kamu jangan menanyakan pada ahli kitab mengenai sesuatu. Kemudian Imam Ibnu Sirin dikutip dalam kitab Sahih Muslim, kitab hadis Sahih Muslim, mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihatlah dari siapa kamu sekalian mengambil agamamu itu. Nah, jadi di sini di dalam mengambil ilmu agama itu dilihat apakah memang dia benar atau tidak. Nah, sekarang ini seperti IAIN itu justru dosen-dosennya mengambil ilmu agamanya, ilmu Islamnya dari orientalis, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani di barat. Nah, ini artinya sebenarnya secara tata cara mencari ilmu itu sudah tidak benar. Nah, jadi kita harus menghindarkan yang itu. Apalagi belajar ilmu agama kepada orang-orang musyrik. Nah, dengan demikian kita harus menata pengetahuan, artinya kita pembelajaran kepada anak-anak kita, generasi kita itu harus ditata. Benar-benar harus kita awasi kepada siapa kita mendidikkan anak-anak kita. Kemudian aliran-aliran sesat yang terorganisir secara internasional, diantaranya tadi disebutkan Ahmadiyah. Nah, Syiah juga internasional yang berpusat di Iran, dan ini sudah berlama-lama. Bahkan Syiah yang paling populer itu adalah yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, karena mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi dibakar, dibikinkan 2 lubang di pasar, kemudian dibakar. Jadi sampai dibunuhnya itu dengan hukum bakar. Itu Syiah, karena sampai menuhankan Ali dan sampai mengatakan imam itu banding Nabi. Nah, sampai dianggapnya maksum itu imam. Dan sekarang itu larisnya karena nikah mut'ah itu. Sampai di kampus-kampus itu ada nikah mut'ah. Sampai Ustadz Iksan ini bilang di Makassar, ini mahasiswa memut'ah, ayo kamu saya mut'ah dari pintu keluar ini sampai pintu gerbang sana. Dituntun itu cewek atau gadis itu dituntun dengan alasan ini nikah mut'ah. Nah, jadi kesesatan sudah sampai segitu, dan itu internasional dalam arti punya lembaga secara internasional. Juga LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, itu sudah go public sampai internasional. Bahkan
membawa-bawa surat Majelis Ulama Indonesia, sampai kemudian orang Suriname itu kirim surat ke Dewan Dakwah di Jakarta, kemudian surat itu disampaikan kepada LPPI dan diteliti ternyata itu adalah Ahmadiyah, LDII ajarannya itu. Kemudian surat itu rekomendasi dari MUI yang dibawa oleh orang LDII ke Suriname itu, maka dibalikkan kepada Majelis Ulama, maka Majelis Ulama kemudian mencabut rekomendasinya. Nah, kemudian jaringan Islam liberal dan juga macam-macamnya seperti para Madinah itu punya jaringan secara internasional, bahkan kontributor-kontributor, penyumbang-penyumbang dana itu jelas dari luar, lembaga kafir dari luar. Dan juga kontributor untuk menulis dan sebagainya ada yang dari luar. Nah, kemudian Bahai ini sifatnya internasional dan itu campur-campur antara Yahudi, Kristen dan Islam. Dan kemudian Inkar Sunnah ini di Malaysia juga ada. Kemudian di Mesir dulu orangnya Rashad Khalifah itu tinggal di Amerika, sudah meninggal tahun 80-an. Nah, itu hubungannya erat dengan yang ada di Malaysia. Tetapi yang di Indonesia ini Inkar Sunnahnya kelihatannya sebagian pemimpinnya itu tidak bisa mengerti Al-Quran. Jadi Inkar Sunnah, tetapi sebagian ada yang tidak mengerti Al-Quran. Alhamdulillah sudah dilarang, namun sisa-sisanya masih ada. Kemudian tentang pengobatan Al-Quran dengan pengobatan yaitu ruqyah, ya, memakai ayat-ayat Al-Quran. Apakah Al-Quran bukan hanya untuk mengobati hati? Kan selama ini di dalam Al-Quran kan artinya itu untuk mengobati hati, obat bagi hati. Nah, ini karena ada contohnya, ya. Memang di dalam hadis inna ruqa wa tama'ima syirkun. Sesungguhnya japa mantra yang bukan Islami, yang tidak syar'i, dan juga tangkal-tangkal, jimat dan sebagainya itu adalah kemusyrikan. Tetapi ketika meruqyah, membacakan ayat-ayat atau doa-doa yang sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, itu memang ada prakteknya. Bahkan ada pernah orang sahabat Nabi itu membacakan Al-Fatihah kepada anaknya seseorang di suatu kabilah, kemudian sembuh dan kemudian diberi hadiah, dan kemudian dilaporkan kepada Nabi, dan Nabi tidak melarangnya, bahkan bisa memakan sebagian dari artinya hadiahnya itu dimakan, itu boleh. Jadi artinya meruqyah dengan Al-Quran ada contohnya. Jadi artinya bukan hal yang dilarang, tetapi yang dilarang adalah japa mantra yang memang tidak syar'i, yang tidak ada contohnya dari sahabat-sahabat Nabi, atau yang tidak dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian harokah yang nyeleneh di Indonesia yang itu ada di kampus-kampus ingin menegakkan syariat Islam, tetapi sering-sering menyalahkan golongan lain. Nah, di sini kalau menyalahkannya itu memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, artinya misalnya ada penyelewengan, misalnya golongan yang membolehkan pacaran misalnya, kemudian disalahkan oleh harokah itu, maka penyalahannya itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kalau penyalahannya itu hanya karena sentimen golongan, nah namanya adalah asobiyah. Yang asobiyah itulah asobiyah tafil Islam. Tidak ada fanatik